Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Dea Mita. Sore ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu daerah aliran sungai atau das berantas yang berada di lereng Gunung Arjuno pada pukul 14 pada Kamis 4 November kemarin. Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap. Beberapa korban yang terseret banjir kini kabarnya sudah ditemukan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Benny Indo, jurnalis dari Surya Malang yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Benny. Halo rekan Dea. Ya. Benny, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini dari banjir di Kota Batu ini? Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa saat ini petugas beserta masyarakat masih melakukan evakuasi, terutama evakuasi material yang memang banjir kemarin telah membawa lumpur dan juga material kayu yang banyak merusak perumahan, termasuk juga menutup akses yang menjadi penghubung antar dua desa. Selain itu juga masih ada upaya untuk pencarian korban-korban hilang yang sampai hari ini, sampai detik ini juga masih ada yang belum diketemukan. Informasi terbaru yang saya terima ada 3 warga Kota Batu yang masih dalam proses pencarian, termasuk juga tadi informasinya ada 6 orang korban jiwa yang sudah diidentifikasi. Lalu apa sebenarnya penyebab banjir bandang ini sehingga bisa terjadi di sana? Ini yang masih menjadi kajian oleh pemerintah Kota Batu, termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena banjir bandang yang terjadi kali ini memang di luar prediksi. Biasanya memang setiap tahun terjadi banjir, namun tidak separah yang seperti saat ini terjadi. Banjir kali ini diduga akibat adanya penebangan ya, dan juga termasuk terbukanya lahan yang seharusnya menjadi resapan air di kawasan atas, sehingga ketika tebangan pohon-pohon yang ada di atas itu tidak ada, mengakibatkan banjir yang saat ini terjadi. Dia. Baik, Benny, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana langkah penanggulangan yang sudah dilakukan sejauh ini? Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan pemerintah provinsi, termasuk unsur-unsur lainnya, yang pertama kali dilakukan adalah upaya untuk melakukan penyelamatan jiwa terhadap warga yang terdampak, kemudian juga bantuan logistik yang dikirimkan terhadap masyarakat terdampak. Sejauh ini baru ada 10 orang yang di tempat pengungsian dan yang selebihnya mengungsi di rumah masing-masing. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Benny bersama Astutik dan juga Sugiono, warga setempat. Berikut selengkapnya. Posisi dalam rumah, kakak mbakku ambil makku nyelametno sebelah tetangga sebelah yang lansia usia tuh diangkat dievakuasi ke rumahku dulu, sih. Terus digawa nang omah, karena omah nek kakak jalan ngene, anakku tak gawa metu, digawa ponakanku. Mbak Tuti, ayo nyelametno. Aku bawa iki gendong sama yang tadi jalan ngene, digawa nang truk. Lah anakku, mbek putuku, ambek ponanku, mbek bojone ambek Pakde, ambek masku iku nggawa anakku sing nomor 2 iki digawa nyabrang ate mrene. Posisine iku anak kayu besar sakmene. Galangi iku galangi dua ambek mobil galangi air iku iki tak gawa. Aku mau nyebrang, anakku sing kedua udah nyebrang mbek Pakde ini. Iki aku teh gawa iki banjir kedua yang tuwi iki. Wes pokoke warnane iki tanah buahku gak ngerti wes pokoke warnane itu iki. Selamat no. Lah gede selamat no. Melayu nang omah iki Mas. Oh, sebelah. Sebelah toko obat. Iku mlayu mrono diunggahno, diseret aku gendong ngene, iki tanganku diseret diunggahno. Nah, sinten sing nyeret niku unggahno? Sing unggahno iku Mas Cimo ta sapa ya? Warga ya pokoknya warga. Oh enggak, yang nunggu toko itu Mas. Oh, tetangga. Tetangga lah wes. Oh disamano munggah sama emakku diseret munggah. Ibu sia tuh kayak bleset kenter ngono lah Mas. Terus ditarik Mbak Yuku. Mbakku narik diunggahne dhuwur. Dhuwur aku udah dari kene kok akeh uang gak gelem nulungi sampai suwe.
air itu muter-muter ini. Air gak arah ke barat ini, tapi muter pemain mak Seiki muter. Terus aku turun aku. Terus emas gawe anu gawe mantel biru nulungin langsung semua langsung hilang, langsung material kayak kayu besar-besar itu langsung menerjang rumah yang sebelah. Kemudian saya juga kehimbas situ. Nah waktu itu saya juga langsung berpikir itu kayak diputer gitu loh, air Oleh arus. besaran ya gitu. Tapi waktu itu saya di dalam materialan kayak kayu ya di rumah campur. Untungnya saya nggak sempat banjir yang kesusahan kan. Yang kedua itu kan ada air. Waktu itu belum sampai itu saya sudah bisa sampai naik mau keluar itu. Setelah itu saya ketemu sama yang Pak Sarip tadi. Yang pertama saya ketahui samanya Bu Wiji itu melihat banjir sama Bu Jumi. Kemudian dia pulang, sekitaran itu saya balik agak ke dalam sama anak saya, kayak suami saya juga dekatan gitu lihat TV. Yang sedangkan Mak Wiji itu masuk rumahnya. Ya masuk rumahnya, perkiraan mau buka pintu dapur itu langsung air bah langsung sama material itu. Kalau Pak Sarifnya sedang di luar waktu itu, Bu? Di luar Motong sama orang sini ya dekat sini. Kemudian kan saya bisa keluar ketemu sama yang namanya Mak Sarip tadi yang motong ya bunga. ceritanya Ya, Bu selama tinggal di sini pernah nggak lihat banjir atau aliran air ya minimal itu sekeruh itu sebanyak itu? Kalau belum pernah sama sekali. Biasanya kalau pol itu sama peres jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.